Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai hubungan antara Pancasila dengan HAM atau Hak Asasi Manusia. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ledia Hanum, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Akila Afrodita, nomor absen 6. Perkenalkan, saya Atika Wahidatul Nafahna, absen 7. Perkenalkan, saya Aulia Rizky Putri, nomor absen 8. Saya Berliana Kipradita dengan nomor urut 9. Saya Hanisa Amelia dengan nomor urut 18. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila adalah sistem nilai yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia sepanjang sejarah. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar atau nilai ideal adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang kurang mutlak. Nilai dasar berasal dari nilai-nilai kultural atau budaya bangsa Indonesia itu sendiri, seperti gotong royong. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada keberlangsungan hidup negara. Nilai instrumental merupakan arahan, kebijakan, strategi, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Biasanya nilai instrumental diwujudkan dalam bentuk norma sosial atau norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan, tempat, dan waktu. Nilai praksis adalah nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan atau realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Nilai praksis menjadi bahan ujian apakah nilai dasar dan instrumental sungguh-sungguh hidup dalam berbangsa dan bernegara. Contoh nilai praksis dari nilai-nilai dasar Pancasila adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 sampai norma-norma lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ini ada dasar-dasar dari hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 27 ayat 1, dasar dari hak asasi manusia yang pertama ini didasarkan pada pasal 27 tepatnya pada ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dari wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, yang kedua ini ada pasal 28. Pasal 28 UUD berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, selanjutnya ini ada pasal 29 ayat 2. Dasar hak asasi manusia ini ditetapkan pada pasal 29 ayat 2 yang bunyinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 30 ayat 1. Untuk yang keempat, HAM juga didasarkan pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi seperti ini. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
pasal 31 ayat 1. Yang kelima berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Penjabaran hubungan antara Pancasila dengan hak asasi manusia. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Hubungan antara sila ketuhanan yang Maha Esa dengan hak asasi manusia yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan. Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini selaras dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 yang mencantumkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedua, hubungan antara sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan hak asasi manusia menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila kedua mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi. Ketiga, hubungan antara sila persatuan Indonesia dengan hak asasi manusia yaitu mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM pasal 1 bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Keempat, hubungan antara sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan hak asasi manusia adalah inti dari sila ini adalah musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini sesuai pula dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Kelima, hubungan antara sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan hak asasi manusia adalah mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesepakatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Asas keadilan dalam hak asasi manusia tercermin dalam sila ini, di mana keadilan di sini ditujukan bagi kepentingan umum, tidak ada pembedaan atau diskriminasi antar individu. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia sudah memberikan jaminan bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sejalan dengan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, penghormatan kita terhadap hak asasi manusia harus bersifat juga berskala universal. Kita menerapkan hak asasi manusia dengan tidak menyampingkan nilai-nilai keluhuran sebagai manusia Indonesia. Demikian beberapa hal yang dapat kelompok 6 sampaikan, yakni hubungan antara Pancasila dengan hak asasi manusia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Minum sirup pakai selasi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6 kelas 11 F2 SMK Farmasi Tangerang 1 serta kepada Bapak Henudin SOS selaku guru pengajar PPKN kelas 11.